ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Selanjutnya pengajian rutin kita pada malam hari ini yang akan diisi oleh Ustaz Ilyas Noam. Pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian rutin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan yang lalu. Sementara banyak saudara-saudara kita yang mengharap sama seperti harapan kita tetapi tidak tercapai karena umur telah tiba ajalnya. Ada juga barangkali masih hidup tetapi tidak diberikan oleh Allah kesehatan. Jamaah Allah yang berbahagia, sekarang kita berada di bulan Syawal. Syawal ini adalah peningkatan. Setelah pada bulan Ramadan kita ditarbiyah, dididik, digambleng, insyaallah diharapkan 11 bulan ke depan nampaklah terjadi grafik peningkatan baik ubudiyah kita kepada Allah maupun juga sesama manusia. Jamaah hamba Allah, pada bulan Ramadan kesalehan individual kita kepada Allah sangat luar biasa terjadi peningkatannya. Kita contohkan seperti sholat, kita jaga dengan waktu yang tepat-tepatnya dan kita usahakan berjamaah. Demikian juga sholat tarawih kita itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ibadah individual. Demikian juga jamaah Allah, kita melaksanakan ibadah puasa itu juga ibadah individual kita kepada Allah. Hanya kitalah tahu dengan Allah
seperti apa puasa kita kemarin itu. Orang bisa saja tak tahu, maka wajarlah dikatakan itu puasa itu li urusan saya kata Allah, dan saya akan membalasnya. Pastinya balasannya tidak sama, kita sama-sama puasa, tapi balasannya tergantung kualitas puasa kita itu kepada Allah. Karena kita dan Allah lah yang tahu kemarin itu. Demikian juga jamaah Allah kita ngaji Al-Quran, itu adalah ibadah individual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk zikir dan doa kita. Nah, alhamdulillah sekaligus ada di dalamnya ibadah sosial yang kita lakukan. Ada gerakan berbuka puasa, itu ibadah sosial. Termasuk kita selalu berkumpul-kumpul berjamaah di sini silaturahim. Nah, ibadah sosial kita kepada Allah. Mengeluarkan infak kita, alhamdulillah. Ada infak sedekah, ada zakat kita, ada bantuan Palestina. Itu adalah ibadah sosial kita. Nah, dua ibadah ini terus kita jaga, ibadah individual dan ibadah sosial. Kata Allah dalam Al-Quran, wa duribat alaihimul jillatu aina ma syukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu akan ditimpakan kehinaan dimanapun kamu lari, pasti akan dihinakan, baik dihinakan oleh manusia, bisa juga dihinakan oleh Allah ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kecuali jalinlah dua hubungan yang bagus, yaitu hablum minallah. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Allah? Carilah ridha Allah. Saya pernah katakan hidup ini apa yang kita cari? Yang kita cari adalah maghfiratillah. Apapun yang kita lakukan, tolong dipertanyakan dulu, apakah yang saya perbuat ini Allah ridha atau tidak. Kalau tidak Allah ridha, jangan dilakukan. Itulah yang selalu kita ucapkan dalam salat, khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan yang tidak Allah ridhai, Allah tidak suka, maghdub. Dan juga bukan jalan yang tidak, atau jalan yang sesat yang kita lakukan. Jadi yang kita cari hidup di dunia ini adalah maradhatillah. Semua ucapan kita, gerak kita, tingkah laku kita, pastikan Allah reda atau tidak. Kalau Allah reda, lakukan. Kalau Allah tidak reda, jangan dilakukan. Jemaah hamba Allah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian tentunya, ya bagaimana bulan Syawal dan 11 bulan ke depan ini tindak lanjutnya jemaah hamba Allah. Tandanya kita berhasil kemarin ditata 1 bulan, ada nggak tindak lanjutnya? Jangan hanya pada bulan Ramadan saja ramai bergairah, habis itu sunyi. Nah, ada grup di WA katanya banyak orang pencarian hilangan katanya. Karena kemarin itu ramai, mana sekolah ada lagi, mana sekolah ada lagi, hilangan. Yang hilang-hilang itu gimana lah caranya menghimbau balik kita datang ke rumah Allah ini. Jadi tindak lanjutnya ini yang penting jemaah Allah. Saya contohkan begini, ibadah puasa umpamanya. Alhamdulillah kita rame-rame sanggup puasa 30 hari. Bisa nggak kita tidak lanjut itu dengan 6 hari bulan Syawal itu? Malu rasanya kita sebagai warga yang mengaku pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan melakukan puasa 6 hari itu. Kita berat rasanya, jangan begitu. Seberat apapun 6 hari bulan Syawal ini, pastikan kita bisa selesaikan. Semakin berat terasa, semakin berat, semakin hebat pula pahalanya itu ya. Ini saya minta maaf ya, saya ceramah ini dengan Ustaz. Sebenarnya hanya cari pahala nih dengan Ustaz ya. Dan lebih kalau cari ilmu, ini susah semua nih. Apa yang kehilangan kita ini, itu pun ada wajahnya ada. Tapi udahlah, cari pahala kita Ustaz dah. Yang mendengar yang ceramah cari pahala.
Jadi jemaah Allah malu kita kalau nggak bisa puasa 6 hari bulan Syawal ini. Yang sudah clear, alhamdulillah. Yang belum clear masih ada waktu. Malunya ini sama Allah dia. Malunya sama Allah. 6 hari ditawarkan oleh baginda Rasulullah SAW, amalan sedikit pahalanya besar. Masa kita tidak mau? Masama Ramadana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, summa atbir, kemudian dia ikuti, dia iringi Sita minas Syawal, 6 hari di bulan Syawal puasa. Kasyami bahri, sama seperti puasa 1 tahun. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Jangan kita mengatakan kita puasa sunnah. Iya sunnah. Ya. Kita ini kan menjalankan sunnah Rasulullahnya ini. Kita ini kan itu Rasulullah. Nah, bersyukur kepada jamaah yang sudah selesai atau sedang menyelesaikan atau belum mencoba memulai 1 hari pun masih ada waktu. Nah ini ya kita lanjut kita puasa bulan Syawal ini dan juga nanti puasa-puasa yang lain ya Allah. Kemudian saya di WA ini kan disuruh mengaji fikih ya. Nah fikihnya itu masih cerita salat. Saya rasa ini sudah kelima kali ini. Mohon maaf ini. Cerita salat ini bisa 10 kali ya. Bosan silakan bosan. Karena kajian fikih itu berlanjut, habis-habisnya. Iya. Jadi cerita salat ini panjang ceritanya ini. Sudah kali kelima ini. Mungkin ada 10 kali nanti, tapi Pak saya pastikan tidak berulang. Yang sudah saya sajikan tidak saya ulang lagi. Tapi masih cerita sholat. Maka saya katakan 2 tahun kajian fikih tidak akan selesai. Nah, karena saya katakan itu, karena fikih itu luar biasa bahasannya itu, tidak akan selesai itu. Ini saja sudah sampai habis pengajian kita setahun sekali masih salat. Gitu. Cuma salatnya ini saya sesuaikanlah dengan kondisi sekarang ya. Nah, kondisi sekarang ini artinya kemarin kan kita sholat tarawih ya, sholat tarawih. Nah sekarang dilanjutkan dengan sholat tahajud. Bapak pastikan tidak ada 1 malam pun yang tidak sholat tahajud. Nah itu luar biasa dia. Pastikan. Karena enak, kita kemarin tuh ya alhamdulillah bisa sholat tarawih berjamaah, bisa bangun jam 4, berbuka berbuka sahur. Pastikan sholat malam itu lanjut. Sebenarnya sholat tarawih itu pun qiyamul lail ya artinya itu. Qiyamul lail, bangun pada malam hari. Karena ini amalan Rasulullah ini. Amal Rasulullah itu kita amalkan. Kalau Rasulullah mewajibkan pada dirinya sholat qiyamul lail, bayangkan itu. Dia wajibkan dirinya, padahal itu sunnah. Tapi dia komitmen dengan dirinya, ini saya jadikan diri saya wajib. Berarti harus dilakukannya, walaupun hukumnya itu sunnah. Nah, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW usahakan ini. Dinikmati saja. Biasanya ini kalau kita peka ya, paling tidak dalam 1 malam 2 kali kita bangun. Peka dengan diri kita ya, kadang-kadang kita tidak peka dengan diri kita. Bangun itu 2 kali dalam 1 malam. Kadang-kadang bangunnya persis berpokoknya ayam. Kalau kita perhatikan itu pas seperti 3 malam. Ini luar biasa ya. Ayo kita lanjutkan. Jangan pernah ada 1 malam pun tinggal. Nikmati saja malam itu. Apa yang kita lakukan malam itu? Nah, mari kita lihat dulu landasan hukumnya dulu. Karena kita ini pengajian orang ilmiah. Ini kan orang ilmiah semuanya.
Kalau tidak ada ilmunya banyak lawan-lawan jadi ketawa orang selesai kan. Ini orang ilmiah. Mana landasannya Pak? Mana dasar hukumnya? Ayat berapa? Surah berapa? Kan gitu orang ilmiah. Kita lihat dulu dalam surah Al-Furqan ya, ayat 64. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabal jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Landasannya nih. Jadi walaupun sunnah bukan hadis saja, biasanya sunnah-sunnah banyak berbicara hadis. Ini banyak Al-Quran pula bicara masalah ini. Luar biasa. Wa ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih, alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, yaitu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Banyak yang uangnya, banyak uang di kantong. Biasanya kalau banyak uang di kantong, jalannya pun lain. Nah, kalau hamba Allah ibadur rahman, ada uang di kantong dengan tidak ada uang di kantong, jalannya sama juga, rendah hati. Punya jabatan yang tinggi. Nah, biasanya kalau ada jabatan tinggi kan banyak pengawal nih, jalannya pun cepat-cepat. Orang disuruh lambat dia cepat. Itu sombong dengan jabatan rendah. Hamba Allah ibadur rahman yang sunnah al-ardi hauna, rendah hati. Orang kuat rendah hatinya, orang banyak harta rendah hatinya, orang punya jabatan rendah hatinya. Nah ini yang menjadi jati diri kita. Tidak berubah. Waktu kita miskin dulu begitu, waktu kaya juga begitu. Waktu punya jabatan begitu, tidak punya jabatan juga begitu. Memang rendah hati. Payah ini ya, biasanya berubah. Kalau begitu punya jabatan, berubah cara bergaulnya, cara berbicaranya. Ya. Harta juga begitu, mempengaruhi sekali. Nah, di sini dikatakan rendah hati, beda dengan rendah diri ya. Nah, itu beda, jangan rendah diri. Nah, kalau rendah diri, kita ini sama di mata Allah. Apa pula bedanya ya? Kita ini sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beda. Jangan rendah diri. Kalau rendah diri nanti MC bosan hidup. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil khataba ya mencaci maki kita, menzalimi kita, mengkhianati kita, kadang musuh dalam selimut, ya udah tak usah balas itu. Qalu salama, ucapkanlah ya selamatlah kamu, doakan dia. Kadang-kadang doa kita itu balik pula lah dikasih oleh Allah. Tapi yang jelas doakan aja selamat dia. Kadang-kadang kita doakan selamat, justru tidak selamat pula dia. Kenapa? Karena yang melakukan ini kita tidak lagi, ya Allah aku tidak mampu membalas, kuserahkan sama ya Allah. Ya sudah ada Allah lah, cara Allah. Qalu salama, yang penting kita doakan dia selamat. Walladzina yabituna li rabbihim, dan orang-orang ibadur rahman ini yabituna, mereka itu pada malam hari. Yabit itu bermalam, artinya dia bangun pada malam hari. Dia ini li rabbihim, untuk Allah, bangunnya bukan untuk nonton TV, bukan untuk masuk ke WC, bukan untuk apa, tapi li rabbihim, bangun kepada Allah. Sujjadan wa qiyamah. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, itulah kerjanya. Sujjadan wa qiyamah. Dia sujud, dia berdiri, sujud, berdiri, sujud, berdiri, sujud, berdiri. Sampai kalau Rasulullah itu bengkak kakinya. Aisyah sampai menegur suaminya, wahai suamiku, kenapa kau lakukan itu sampai bengkak kakimu? Bukankah dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah sudah jamin kamu masuk surga?
Ini bukan masalah masuk surga dan tak masuk surganya sekarang ini. Sampai Rasulullah mengatakan, apakah tak pantas saya bersyukur? Abdan syakur, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu jamaah Allah. Kemudian juga kita lihat dalam surah Al-Jariyah, kanu qalilan minal laili yahja'un wa bil asharim yastaghfirun. Nah, ini kata Allah, mereka sedikit sekali yang tidur di waktu malam, dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi 12 jam itu dari jam 6 ke jam 6, kalau dihitung orang-orang yang sujada wa qiyamah sedikit kali tidurnya. Mungkin kita sedikit kali bangunnya, tidur terus. Tapi orang tidak sedikit kali dia tidur gitu ya. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam itu mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi salat tahajud, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sajidah wa qiyamah. Kemudian di akhir mau terbit fajar, wabil asharihim. Ini kalau diartikan seperti waktu sahur lah kira-kira gitu, jam 4 lewat kan gitu. Apa yang mereka lakukan? Yastaghfirun, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi bukan salat tahajud saja, salat tahajud iya, tetapi di akhir-akhir ashar, di akhir-akhir apa itu malam hari itu dia yastaghfirun, dia minta ampun kepada Allah. Jamaah Allah, hindari ucapan, karena itu ada ucapan ini, orang-orang yang banyak dosanya itu. Hindari ucapan seperti itu, tidak bagus itu. Saya dulu juga saya. Memang ada orang istighfar berapa berlagu-lagu kan gitu, karena dia tidak suka, orang banyak dosanya itu. Bukan banyak dosa, kita banyak dosa. Rasulullah itu kan sudah dijamin. Tapi setiap hari berapa kali dari istighfar? Tidak kurang daripada 70 kali, tidak kurang. Lebihnya tidak ada. Jadi bukan masalah dosa dan dosanya. Coba tengah malam menjelang sahur itu ada nggak ada istighfar? Ini kan jarang ya, jarang kita dengar. Tapi ayatnya ada. Nah, bukan ada ayatnya itu. Ajar lihat ayat 18 silahkan. Ya. Kamu qalilan minal laili yahja'un. Mereka itu sedikit sekali pada malam hari itu tidur. Bukan HP, bukan nonton TV, bukan lihat YouTube, bukan Facebook. Tapi selalu tahajud. Selesai tahajud, waktu ashari yastaghfirun. Waktu sahur, sahur kan menjelang subuh itu. Mereka minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dan dua itu ayatnya salat tahajud. Tambah lagi surah As-Sajdah itu. Tatajana junubu ma'anil madajih. Lalu mereka jauh dari tempat tidurnya. Tatajana junubu ma'anil madajih. Jauh dari tempat tidurnya. Apa kerja mereka itu? Ya dahulu rabbuhum khawfan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah. Doa mereka kepada Allah dengan menangis itu khawfan wa tama'an, harap cemas. Ya. Kita berdoa ini, makanya saya susah juga saya rasa ya. Banyak orang berdoa hanya gaya. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Gaya harap cemasnya itu gimana sih? Gak ada hayatinya tuh ya. Kita berharap ya, kita kita ini masuklah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai doa kita itu melinangkan air mata. Kita berharap ini rahmat Allah. Pertama apa cemas? Cemasnya
yunfiqun. Nah, jadi dia jauh dari tempat tidur, ngapain? Sholat tahajud tentunya. Kemudian selesai sholat tahajud apa kerjanya? Ya doa bangun, dia berdoa kepada Allah, khaufan wa tama'an, harap cemas. Habis itu apa kerjanya di siang hari? Wa bima razaqnahum yunfiqun. Ibadah. Nah, kesalehan individual salat tahajud, kesalehan individual dengan berdoa harap cemas, kesalehan sosial dengan berinfak. Nah, jemaah hamba Allah yang berbahagia. Masih kurang, masih kita bahas banyak lagi ayat Allah. Kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah. As-sabirina was-sabiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ini kita Allah amman huwa qanitu ana al-laili sajidan wa qa'iman yahjarul akhirati wa yarju rahma rabbah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. As-sabirin, orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang jujur. Wal qanitin, apa ini? Tetap pendirian apa bahasanya? Tahu ini. Tetap ya, kokoh. Ini masalahnya sekarang mencari orang jujur kan susah sekarang ya. Nah, sekali Ustaz. Aduh. Semuanya kepentingan. Ya. Mencari jujur sekarang manusia, mencari tetap kokoh pendirian sudah susah. Inilah akibat hubud dunia. Kena kepingin jabatan, jadi bohong. Kena kepingin harta, jadi bohong. Jadi kata Allah, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang kokoh pendiriannya, orang yang berinfak, orang-orang yang beristighfar pada ashar. Ashar ini sahur. Ya, ashar itu sahur, menjelang subuh. Menjelang subuh itu istighfar. Ini mungkin jarang kita lakukan. Padahal ayatnya jelas tadi ada, ini juga ada. Lemah. Jadi menjelang subuh itu bukan tidur lagi, kita bangun memang. Kita sudah salat tahajud, menjelang subuh kita dua sudah wastaghfirina ashar, kita berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amman huwa qanitu ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah sama? Ya kan gitu. Apakah sama orang yang bangun pada malam hari, dia sujud, dia berdiri, yahjarul akhirah, dia mengharap hari akhirat, ya. Wa yarjuna rahmah rabbah, dia mengharap ya rahmat Allah dari Tuhannya. Sama enggak ya dengan orang tidur pulas? Tidak ada sama. Sama enggak orang bangun pada malam hari, sujud, berdiri, mengharap kepada Allah, ya mengharap rahmat Allah, dengan orang yang tidak bangun pada malam hari, hanya sibuk dengan HP, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan YouTube, sibuk dengan apa lagi ya? Ustaz, saya tak tahu namanya ini. Banyak itu kalau kita lihat masuk di situ. Ya. Sama enggak dengan orang ini? Kan enggak akan sama. Ini kan pertanyaannya. Apa dua kali itu? Apakah sama orang bangun pada malam hari? Ya, dia sujud, dia berdiri, dia jalur akhirat, dia mengharap akhirat, wayakina rahmat, dia mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Itu sama enggak orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentunya tidak sama jemaah Allah. Innama yatadzakkaruna ulul albab. Hanya saja orang yang berzikir kepada Allah yang punya ulul albab, punya mata hati. Bukan saja punya pikir, ya, tetapi punya ulul albab, pikir dan zikir. Saya selalu mengatakan ada tiga yang diolah, olah pikir, olah zikir, olah olahraga. Cuma kita bisa olahraganya dan lain ya, nanti susah enggak.
Orang dia olah jikir dan olahraga. Hendaknya satu malam. Nah, pasti berbeda. Jamaah hamba Allah yang berbahagia. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala bangun pada malam hari. Ya ayyuhal mujammil. Ini ya, wahai orang yang berselimut, terutama daerah Bapak sana. Ini enggak daerah Bapak ya. Ada kadang daerah panas malah berselimut pun kan. Dingin. Ya ayyuhal mujammil, wahai orang yang berselimut. Ini artinya wahai orang yang tidur pada malam hari. Qumil laili illa qalila, bangun pada malam hari. Qumil laili, bangun pada malam hari. Jangan tarik selimut. Singsingkan selimut itu, bangun pada malam hari. Illa qalila nisfuhu anus aunas naqussu minhu qalila. Kemudian setelah kita bangun pada malam hari, ngapain? Ya tentunya tahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita sholat tahajud, ngapain lagi? Ini waratil Qur'ana taratila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Bapak-bapak jemaah hamba Allah, dari ayat ini ada banyak kita petik ini. Pertama, salat tahajud istighfar. Yang kedua, salat tahajud berdoa. Yang ketiga, salat tahajud membaca Al-Quran. Nah, bisa kan? Baca Quran jangan keras-keras. Karena orang sedang tidur ini. Supaya dibilang orang supaya saya hebat ini, jangan begitulah. Kita ini kan asli dengan Allah. Orang tidur semua kita asli dialog dengan Allah. Kekhusyukan itu disitulah letaknya. Tengah malam itu. Waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jadi kalau kita nangis, Pak, pasti nangis. Doa pasti cucuran air mata. Istighfar pasti keluar air mata itu. Apalagi istighfar seperti yang dilakukan di YouTube. Subhanallah. Nah, ini tasbih ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha. Pasti nangis, Pak. Doa menangis, istighfar menangis. Ya, tasbih kita menangis itu. Dan di situ luar biasa dekatnya kita dengan Allah. Luar biasa itu malam hari. Nah, jemaah hamba Allah, wa minal laili. Nah, ada ayat yang lain lagi. Ya surah Al-Isra. Apanya? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Ayo pada malam hari fatahajjad bihi. Bertahajudlah kamu, nafilatan, salat sunnah. Insya Allah dengan salat tahajud itu asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Makam kita akan ditinggikan kamu. Di dunia kita beda dengan orang lain, di akhirat apalagi. Jemaah Allah yang berbahagia, begini ya, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang melaksanakan salat tahajud itu adalah salah satu penyebab masuk surga. Nah, gitu ya. Ini luar biasanya. Ini hadis Rasulullah. Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam, afsus salam. Ketemu assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu. Yang kedua, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan makanan. Yang ketiga, sambunglah silaturahim. Dan yang keempat, kerjakanlah salat malam, salat tahajud di malam hari. Nah, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga. Rasulullah. Jadi salat tahajudnya ada kaitannya dengan surga, memudahkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir jemaah Allah, ya ini kalau kajian ini kan tidak selesai nih. Salat tahajud tidak bisa selesai sekali, dua kali.
Tapi ya yang kita hanya baca ayat-ayat saja. Wa minal laili fasabbihu wa adbara sujud, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebahagian malam bertasbihlah kamu. Wa adbara sujud, setelah selesai sujud, selesai salat kita bertasbih. Jadi kalau begitu kita simpulkan umpamanya kita salat tahajud. Bisa saja selesai salat tahajud kita berdoa. Kita salat tahajud, bisa saja selesai tahajud kita istighfar dan dasar ayat-ayat tadi. Kita salat tahajud, bisa saja selesai salat tahajud waratil Qur'ana tartila, kita membaca Quran secara perlahan-lahan. Kita salat tahajud, bisa saja selesai tahajud kita itu tasbih, bertasbih subhanallah. Jadi bukan sekedar salat tahajud saja. Salat tahajud saja udah alhamdulillah lah ya. Tapi kan ini kan kita malam ini hanya sedikit kita tidur ini. Jadi kelelawar kita ini ya. Kelelawar malam tidur apa? Makan. Makan ya. Tidur siang ya. Tidur siang ya. Jadi kita malam ini kita sedikit tidur. Apa kita pertama salat tahajud. Yang kedua bisa saja berdoa. Bisa saja kita tasbih, bisa saja kita baca Al-Quran, apalagi tadi ya. Nah, dan seterusnya, mudah-mudahan itu menjadi diri kita dan hamba Allah. Saya ceramahkan itu ingin saya ini kan gitu. Susah ya menjadi penceramah ini. Karena ada yang mengatakan, gimana tak dulu malah Tafalum. Kenapa kau hanya pandai ngomong kalau sendiri tidak kerjakan? Nah, saya menjadi pukulan bagi saya ini. Mudah-mudahan bisa ceramahkan ya, karena sempat pula saya tidak melakukannya. Dan mudah-mudahan dengan ada kajian singkat ini ada manfaat bagi kita. Kalau Bapak mengamalkannya, Bapak dapat pahala, saya juga dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.